Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast channel Global Today. Bersama saya Dodi yang akan membantu Anda ke depan untuk membahas topik-topik hangat seputar Kabupaten Lumajang. Kali ini kita akan membawakan satu topik yang sangat penting, sangat bermakna bagi kita yang terjadi dalam tahunan, yaitu penyelenggaraan ibadah haji. Telah hadir bersama kita yaitu Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Lumajang, Bapak Ahmad Faisal Saifullah. Selamat sore, Bapak. Selamat sore. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Kalau jawabannya alhamdulillah, luar biasa dan Allahu Akbar. Mudah-mudahan panjenengan jadi paling sehat ya. Terima kasih. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk wawancara podcast global ini. Nggih. Bapak Faisal, sebelum kita membahas lebih jauh, saya ingin mengingatkan kepada para pendengar bahwa ibadah haji adalah salah satu rukun iman yang sangat penting. Tentu pelaksanaannya membutuhkan persiapan matang, baik dari segi teknis maupun administratif. Nah, untuk memulai pembicaraan kita, yuk, bagaimana persiapan Kemenak Kabupaten Lumajang terkait pelaksanaan ibadah haji tahun 2025? Apa yang sudah sejauh ini dilakukan, Bapak? Nggih, terima kasih. Artinya Kementerian Agama Kabupaten Lumajang dalam hal ini akan melayani dengan semaksimal mungkin jamaah haji. Dari 780 jamaah reguler, ada tambahan sekitar 40 jamaah lansia. Jadi total kurang lebih ini belum tambahan cadangan ya. Cadangan yang memang ada informasi, ada cadangan yang porsinya rendah dan bisa masuk. Ini alhamdulillah ada tambahan, meskipun nanti sekitar kurang lebih ada 3 gelombang keberangkatan. Adapun pelayanan kami kepada jamaah haji saat ini sudah terlaksana manasik haji massal yang kemarin sudah dilaksanakan 2 hari di Gedung Sujono. Iya. Hampir kalau menurut data kami 90% lebih jamaah bisa hadir mengikuti pembekalan manasik haji. Setelah itu dilanjutkan dengan manasik nasional 1 hari dan 5 hari manasik di tingkat kecamatan. Kalau tingkat kecamatan ini ada penggabungan, ada konsorsium penggabungan tiap kecamatan. Seperti yang terakhir kemarin saya hadir menjadi narasumber di manasik haji Pronojiwo, Tempur Sari, Candipuro. Ini dijadikan satu di Candipuro. Begitu pula Senduro, Pasru Jambe, dan Kucialit. Ini dilaksanakan, Padang ini dilaksanakan di 4 kecamatan dilaksanakan di Senduro. Ini bentuk pelayanan dari Kementerian Agama, pembekalan bagi mereka jamaah haji. Dengan manasik haji itu mereka akan mendapatkan keilmuan di dalam pelaksanaan ibadah haji, supaya dalam melaksanakan ibadah haji ini rukun hajinya, wajib hajinya, ya ini dan sunah-sunah kegiatan ibadah yang lainnya, ini untuk menunjang kesempurnaan ibadah para jamaah haji Dhifullah, Dhifurrahman dari Lumajang ini menjadi lebih sempurna, dan doa kita mereka pulang dengan predikat haji mabrur. Begitu. Wah, terima kasih, menarik sekali penjelasannya, khususnya bagi para jamaah, calon jamaah tahun 2025. Bapak, kita tahu bahwa ibadah haji bukan hanya soal keberangkatan fisik ya, fisik, tetapi juga soal kesiapan spiritual. Apa yang sudah dilakukan Kemenak Lumajang untuk memastikan bahwa para calon jamaah haji ini memiliki kesiapan mental dan spiritual yang baik sebelum berangkat? Ya. Dhifullah, Dhifurrahman jamaah haji Lumajang tahun 2025
kesiapan yang pertama untuk khusyukan panjenengan semuanya dalam pelaksanaan ibadah haji ini adalah menata hati dengan sabar dan ikhlas. Itu penting punya di situ. Karena haji itu yang setiap tahun adalah orang yang berbeda. Otomatis pasti ada persoalan yang berbeda juga. Kan gitu ya? Betul ya. Jadi saya berharap jamaah haji, saudaraku, duyufullah, duyufur rahmat, jamaah haji Lumajang ini dimodali, didasari dengan hati yang ikhlas dan sabar. Mereka di Haramain, di Makkatul Mukarramah, di Madinatul Munawwar, di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi akan sering berinteraksi dengan jamaah haji seluruh dunia. Betul. Maka dari itu saya berharap konsistensi hati dalam kekhusyuan ini sangatlah penting. Saya sampaikan kepada jamaah haji di seluruh Lumajang saat manasik, panjenengan harus punya teman. Apa teman itu? Yaitu tasbih di tangan panjenengan untuk selalu berzikir, untuk selalu bersolawat. Itu menjadi teman Anda, teman panjenengan semuanya dalam menikmati ibadah haji tahun ini. Itu dengan penataan hati, dengan adanya teman dan tasbih yang ada di tangan kita, saya berharap jamaah haji kita lebih berhati-hati, lebih ikhlas, lebih sabar, dan juga membawa nama bangsa Indonesia. Jamaah haji Indonesia itu jamaah haji yang sabar, jamaah haji yang nurut, jamaah haji yang manut. Itu insya Allah ada kemakmuran di situ. Wah, luar biasa sekali bahwa apa yang telah disampaikan oleh Bapak Faisal tadi. Jangan lupa khususnya para jamaah Kabupaten Lumajang selalu membawa teman, yaitu tasbih harus di tangan, agar niatan hati itu yang paling utama ditata, sehingga kita semua menginginkan sebelum berangkat maupun pulang dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak, saya terkait dengan persiapan fisik maupun mental yang sangat baik, yang sangat penting juga, Bapak. Lalu bagaimana dengan hal-hal yang lebih administratif? Apakah sudah ada pembicaraan terkait dengan anggaran ataupun biaya-biaya yang akan dikeluarkan oleh jamaah haji di tahun ini, Bapak? Khususnya dalam hal pembiayaan petugas haji daerah, PHD. Karena PHD ini ada di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, khususnya Pasal 25 Ayat 3 yang berbunyi pembiayaan petugas haji daerah dilakukan oleh pemerintah kabupaten kota melalui anggaran APBD. Nah, sejauh mana yang Bapak ketahui tentang petugas haji ini di Kabupaten Lumajang? Ya, saya bagi dulu Mas Dodi. Jadi saya bagi dulu antara petugas haji itu yang diseleksi, tetap sama-sama diseleksi oleh pemerintah yang mengikuti kloter, dan ada petugas haji daerah. Jadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 itu ada di pasal 3 terkait dengan PHD itu. Jadi begini, kita tidak ngomong petugas kloter dan pembimbing kloter dulu ya. Ini PHD, petugas haji daerah. Petugas haji daerah itu adalah kuota yang diberikan untuk pemerintah daerah, kabupaten, kota, yang mana itu akan menjadi petugas ya untuk mendampingi jamaah yang ada di kabupaten, kota, di daerah mereka sesuai dengan domisili KTP mereka. Meskipun toh di situ sudah ada ketua kloter, ada pembimbing kloter, tetapi pemerintah juga memberikan tambahan untuk petugas haji daerah. Supaya apa? Pelayanan jamaah haji ini lebih maksimal. Di PHD Lumajang ini insya Allah ada 6 kuota yang diberikan. Bimbat, pembimbing ibadah itu ada 2, layanan umum ada 2, kemudian kesehatan kalau nggak salah ada 2. Kami dari pihak Kementerian Agama ini
itu membantu berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten untuk men-screening. Nah, men-screening persyaratan-persyaratan siapa-siapa yang mau untuk mengikuti tes. Jadi itu tes ini, mengikuti tes di tingkat Provinsi Jawa Timur. Kami yang men-screening, lolos apa tidaknya, layak apa tidaknya, sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan dari panitia penerimaan PHD. Kemudian setelah kami nyatakan, misalnya ini ada 20, kami screening, kami membantu berkoordinasi dengan pihak pemerintah kabupaten. Bapak, Pak Sekda ya, atau Pak Kesra, ini yang terseleksi ada, yang lolos seleksi ini ada 15. Nah, 15 ini kita bantu untuk input data mereka sehingga muncullah nomor tes. Ada tanggal yang telah ditentukan. Kemarin kebetulan saya juga ikut nguji di Surabaya. Itu dikumpulkan jadi satu, tes CAT di sana di Surabaya. Kemudian terseleksi 6 untuk Lumajang. Dari sini kami sudah sampaikan kepada Bapak Sekda, Bapak Kesra, Bapak Asisten. Ini Bapak yang lolos dari Lumajang itu ada 6 petugas ini, 2 kesehatan, 2 bimbat, 2 layanan umum. Ya, ini kami serahkan kepada Bapak, hasilnya kami serahkan kepada pemerintah kabupaten. Nah, dari situ untuk ngapunten banget untuk masalah apakah ini dibiayai oleh pemerintah daerah gitu mungkin ya Pak Doni. Ya, ini kami kembalikan lagi karena ngapunten policy itu bukan wewenang dari Kementerian Agama. Dalam hal ini untuk kegiatan PHD kami sebatas berkoordinasi membantu seleksi persyaratan dari petugas itu sendiri, dan itu kami sampaikan kepada Bapak Sekda, Bapak Kesra, bahwanya kami kembalikan untuk ditindaklanjuti. Ini contoh sebelum saya di daerah-daerah seperti ngapunten saya pulang dari Surabaya. Di Surabaya itu kalau nggak salah ada 14 PHD yang lolos, itu pun juga biaya mandiri karena memang pemerintah Kota Surabaya selama ini yang saya tahu, karena saya juga pernah jadi kepala seksi haji di Surabaya, memang pemerintah Kota Surabaya tidak menganggarkan untuk PHD. Jadi memang itu murni biaya mandiri dari jamaah itu dengan rela ikhlas, saya bayar dan saya siap melayani dhuyufullah dhuyufur rahman gitu. Saya ikhlas, saya bayar, dan sering saya bercanda dengan mereka, sampai kan mengeluarkan duit, tidak apa-apa, saya ganti, saya akan berdoa di sana. Insya Allah kalau doanya di sana kontan. Gitu. Yakin, karena kita yakin kan kita ikhlas melayani jamaah, apapun melayani jamaah dan doa-doa kita pasti insya Allah diijabahi. Dan mereka yakin dengan keyakinan mereka berangkat melayani. Ya cari wong Surabaya, yo ngetono duit, yo ngelayani, yo meladeni, kan seperti itu. Seperti itu. Oh, terima kasih. Cukup jelas sekali. Jadi apakah ada syarat khusus ya untuk PHD ini? Apakah harus sudah berhaji dulu atau boleh belum berhaji untuk mendaftar menjadi PHD? Gini Mas Odi, kalau PHD itu ada 3 ya, layanan umum, bimbingan ibadah, dan kesehatan. Jelas kalau kesehatan ini harus tenaga kesehatan, baik dokter maupun perawat. Kalau bimbat ini bimbingan ibadah. Bimbingan ibadah ini harus haji, harus pernah haji dan mempunyai sertifikat fasilitator pembimbing haji dan umroh. Itu biasanya diklat seperti itu biasanya dilaksanakan oleh di luar Kemenak. Contoh Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Jawa Timur, terus kemudian Forum KBIHU, Forum Kelompok Bimbingan Haji dan Umroh, itu juga mengadakan, tiap tahun mereka mengadakan itu di salah satu hotel, dan biasanya itu 9-10 hari, berbiaya mandiri juga. Tapi kalau yang ini, yang layanan umum ini tanpa sertifikat, boleh, belum haji boleh,
boleh belum haji, asalkan tadi itu ikut alur, ikut tes CAT juga, Iya, iya. sehingga ada tes wawancara juga. Ada 2 tes di Surabaya itu, tes CAT dan wawancara. Kebetulan saya kemarin ikut salah satu tim yang tes wawancara. Jadi ini apa namanya yang menjadi kualifikasi mereka. Kalau Bimbat harus punya sertifikat, kalau layanan umum boleh belum haji terus ikut tes, Iya, itu iya. boleh. Oke, terima kasih. Karena apa ya? Menurut undang-undang kan harus dibiayai oleh pemerintah daerah. Namun khususnya saya informasikan kepada calon petugas haji daerah bahwa di Kabupaten Lumajang kami sudah pagi tadi sudah konfirmasi kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang, Bapak Agus, memang sejak tahun 2019 di Kabupaten Lumajang belum pernah mengalokasikan anggaran khusus untuk PHD, dan dari tahun ke tahun para pendaftar PHD itu dengan ikhlas untuk berbayar secara mandiri. Nah, cuman Bapak Sekda itu sudah berjanji bahwa insya Allah dengan beliau tahu bahwa itu adalah undang-undang yang berbicara yang beramanah, itu insya Allah akan menjadi pembahasan tahun 2026. Insya Allah begitu. Karena di pemerintahan Bunda yang sekarang itu kan memang sudah tahun anggaran berjalan pada saat dilantik, sehingga insya Allah di tahun 2026 akan ada pembahasan. Tetapi informasinya juga pembahasannya kalau mungkin disetujui oleh Dewan itu yang pasti ada 3 skema katanya, bisa 50-50, tidak full ya, bisa 50-50, juga bisa 60-40 atau 30-70 ya, kita tunggu aja pembahasannya. Saya kira seperti itu khusus kepada PHD Kabupaten Lumajang. Dan Bapak, dengan semua persiapan yang sudah dijalankan, kami yakin ibadah haji tahun 2025 di Kabupaten Lumajang akan berjalan dengan lancar dan penuh berkah. Sebelum kita tutup, barangkali ada pesan atau harapan yang ingin Bapak sampaikan kepada calon jamaah haji dan masyarakat Lumajang secara umum. Ya. Terima kasih untuk Dhaifullah Dhaifur Rahman, saudara-saudaraku jamaah haji Kabupaten Lumajang tahun 2025. Yang pertama saya berpesan, jaga kesehatan, jaga pola makan, pikiran tetap positif, kita niatkan hati kita, ya sikap kita saat ini kita tautkan dengan haromen. Karena kita akan menjadi Dhaifullah Dhaifur Rahman, tamunya Allah dan tamunya baginda Rasulullah. Kita mencoba dari sini Dhaifullah Dhaifur Rahman jamaah haji Lumajang untuk bisa memantaskan diri kita sebagai tamunya Allah dan tamunya baginda Rasulullah dalam melaksanakan ibadah haji di tahun ini. Tetap sabar, tetap ikhlas. Kami semuanya berdoa untuk kemabruran panjenengan semuanya, berangkat selamat melaksanakan ibadah haji, rukun, wajib, sunnah, semuanya ibadahnya, rangkaian hajinya bisa sempurna, pulang juga selamat, dan ada predikat buat panjenengan semua saudaraku jamaah haji Lumajang tahun 2025 menjadi haji mabrur. Al haji mabrur laisa lahu jaza ilal jannah, hanya surga balasan bagi haji-haji yang mabrur. Terakhir, doakan Bunda Indah dan juga Mas Bupati dan seluruh instansi yang ada di Kabupaten Lumajang. Doakan seluruh masyarakat Lumajang. Doakan Ibu Bupati dan Mas Bupati bisa memimpin Lumajang lebih maslahah, lebih berkah, sehingga ini akan menjadikan poin yang luar biasa. Doakan kita semuanya untuk bisa dimudahkan ziarah ke Makkah Madinah atas izin Allah. Terima kasih. Salam sehat untuk semuanya, untuk saudaraku jamaah haji Lumajang tahun 2025 dengan ucapan siapa kita, Haji Indonesia mabrur, 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 amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Faisal atas wawancara yang informatif ini. Semoga pelaksanaan ibadah haji di Kabupaten Lumajang di tahun 2025
berjalan dengan lancar dan penuh Amin. berkah. Pemirsa Global Today, itu tadi wawancara kita dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang, Bapak Ahmad Faisal Saifullah. Semoga bermanfaat bagi Anda, dan yang ingin mengetahui lebih banyak tentang pelaksanaan ibadah haji tahun-tahun depan, jangan lupa selalu ikuti channel Global Today, karena kami akan terus memberikan informasi terbaru dan bermanfaat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.